Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kata ilmiah itu sendiri problematik. Kalau ilmiah dipahami sebagai sebuah istilah khusus yang sudah dibakukan maknanya, artinya oleh kaum saintis, oleh masyarakat Barat, itu ilmiah artinya dia tunduk pada metode observasi yang sudah dianggap sebagai valid. Maka dari itu disebut ilmiah, artinya dia memenuhi standar-standar yang sudah ditetapkan dalam metodologi ilmu empiris. Sehingga kalau tidak menggunakan metode itu, maka dia tidak disebut sebagai ilmu, tidak bernilai ilmu. Karena tidak bernilai ilmu, tidak disebut ilmiah. Nah, dalam bahasa Indonesia itu kata ilmu sebetulnya ya terlanjur digunakan punya makna yang kalau ilmu pengetahuan, kita pernah tahu istilah ilmu pengetahuan itu artinya maknanya adalah sains. Ilmu pengetahuan itu sains. Jadi kalau orang bicara tentang ilmiah itu artinya scientific. Scientific ya berarti mengikuti kaidah dan metodologi penelitian yang sudah ditetapkan dalam ilmu-ilmu empiris. Makanya kalau ada yang mengatakan apakah Tuhan itu ilmiah atau tidak, mereka yang mengatakan tidak ilmiah itu karena dia punya standar dalam menetapkan sesuatu sebagai ilmiah. Pertama, ya objeknya harus bisa dikenali secara sensual, bisa diinderakan, konkret dan lain sebagainya. Sementara kalau orang menggunakan kata ilmiah itu dalam pengertian yang umum, ilmiah itu artinya punya basis argumen. Ilmiah itu bisa didasarkan pada bukti-bukti yang tidak selalu empiris. Ya berarti kata ilmiah itu punya pengertian cakupan yang lebih luas. Kayaknya karena tidak ada kesepakatan tentang batasan, terapan, pengertian, cakupan dari kata ilmiah, boleh jadi yang dimaksud ini ilmiah, ini tidak ilmiah, yang ini maksudnya ilmiah ternyata artinya dia itu masih menjadi sebuah isu yang bisa diperselisihkan. Maka dari itu harus sepakat dulu tentang kata ilmiah. Kalau seperti saya katakan, dia yang menganggap sesuai dengan kaidah-kaidah sains bahwa Tuhan itu adalah objek yang tidak bisa diobservasi, berarti pengetahuan tentang Tuhan itu tidak masuk kategori ilmu pengetahuan, artinya tidak saintifik. Tapi yang memahami bahwa ilmu itu lebih luas daripada sains yang ditetapkan oleh Barat, dia menganggap itu ilmiah. Ilmiah dalam pengertian yang lebih luas artinya. Makanya ada beda antara, kalau kita hendak bedakan, kalau memang kata ilmiah itu sudah diambil oleh Barat sebagai sains, nah kita dalam bahasa Indonesia agak rumit karena ada ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan itu sains, kalau ilmu saja mungkin artinya lebih luas pengetahuan secara umum. Dalam pemikiran Barat, kita bicara tentang ilmiah ya berarti scientific. Tapi boleh jadi kita menggunakan kata makna yang lebih luas daripada ilmiah dalam pengertian ini. Apa? Makanya ada pengetahuan, ada ilmu, ada knowledge. Kalau di Arab modern sekarang kata seorang disebut dengan alim, itu artinya ilmuwan, seorang saintis. Makanya disebut dia ilmuwan dalam bidang kimia, alimun kimiawi, alimun fiziai. Jadi pakar dalam bidang fisika, ahli ilmuwan dalam bidang fisika. Alimun nawawi, ilmuwan dalam bidang nuklir. Karena ilm sudah mengikuti standar Barat. Ilm bagaimana sains, bukan ilm dalam pengertian pengetahuan yang jauh lebih luas dari itu. Maka dari itu kita
kita lihat apakah Tuhan itu tidak ilmiah ataukah Tuhan itu ilmiah menurut Barat. Kedua, apakah Tuhan itu ilmiah dalam pengertian yang umum sehingga sains dan non sains juga masuk, ataukah tidak? Ini persoalannya. Nah, kalau sains itu begini, agama boleh jadi tidak ilmiah, Tuhan tidak ilmiah, hal-hal yang tidak bisa diverifikasi, tidak bisa diobservasi, tidak bisa mengikuti kaidah yang ditetapkan dalam ilmu-ilmu empiris, ya tidak ilmiah. Jadi kalau para filosof itu tidak berbicara tentang Tuhan lebih dulu. Awal pembahasan itu bukan Tuhan. Jadi kalau kita mau bicara tentang pengetahuan pertama bukan Tuhan. Karena yang hendak kita bicarakan kan adanya Tuhan. Berarti harus bicara tentang ada. Pertama yang dibahas adalah ada, baru kemudian Tuhan. Para filosof begitu. Kalau karena filosof itu kan tidak berbicara tentang sesuatu yang mendasar, mana yang lebih awal dulu itu yang dibahas. Kalau kaum saintis, dia tidak berbicara tentang fakta yang konkret, karena sejak awal memastikan bahwa yang ada itu yang konkret. Nah, kalau Tuhan ternyata tidak bisa dikonfirmasi, tidak bisa diafirmasi, tidak bisa dipastikan, tidak bisa dibuktikan sebagai sebuah fakta konkret, ya Tuhan menurut kaum saintis tidak ada. Yang di luar kaum saintis dan keluar kaum filosof adalah kaum beragama. Makanya peradaban, kalau kita ingin lihat, salah satu peradaban yang paling besar itu disebut ada filsafat, ada sains, dan ada agama. Tentu ada budaya dan agama ini kan rumit, kompleks sekali persoalannya. Ada yang langsung percaya agama, tidak membahas Tuhan. Ya, pokoknya sudah dijalani, seolah-olah mereka sudah percaya Tuhan gitu. Buat apa membahas? Toh kita sudah percaya, tinggal menjalani apa ajarannya Tuhan. Ya, orang-orang ini tidak mau membicarakan, tidak penting apakah saintifik ataukah tidak, apakah Tuhan itu ilmiah ataukah tidak, ada urusan apa. Yang penting kamu beramal, kamu menjalani kehidupanmu dengan ibadah, dengan sesuai dengan ajaran agama, insya Allah dengan itu kamu mendapatkan ridha Allah, surga dan seterusnya. Sesimpel itu. Ada lagi yang mereka di antara orang yang beragama ini, enggak, kita enggak bisa langsung buat apa arti iman. Menjalani itu karena iman. Nah, ketika mereka bicara tentang iman, sementara yang dia temukan adalah pengetahuan itu hanya bisa diperoleh dengan pendekatan ilmiah atau dengan metode empiris, mereka bingung. Karena menurut mereka, ya realitas itu konkret. Ini semua realitas konkret. Dan karena realitas itu konkret, yang bisa memahami, alat yang bisa menggunakannya adalah indera yang kemudian melalui sebuah metode yang sudah ditetapkan, itu yang disebut dengan ilmu empiris. Artinya Tuhan tidak bisa dipastikan keberadaannya secara empiris. Mereka juga meyakini itu. Faktanya kita juga dalam kehidupan kita kan meyakini sesuatu kalau kita menemukan fakta empiris, fakta konkretnya. Jadi kita sebetulnya, kebanyakan dari kita juga memihak pada prinsip empirisisme itu. Masalahnya mereka sudah percaya Tuhan. Pada saat yang sama mereka mempercayai bahwa pengetahuan tentang fakta, tentang realitas itu hanya dengan proses ini yang sudah ditetapkan dalam empiris. Tapi pada yang sama mereka juga percaya Tuhan. Nah, kaum saintis yang ekstrim langsung menafikan Tuhan, tidak ada beban. Tuhan itu tidak ada atau Tuhan tidak bisa dikenali. Kalau Tuhan tidak ada, mereka menjadi ateis. Kalau Tuhan tidak bisa dikenali, karena itu disebut dengan agnostik. Tapi basicnya sama. Untuk apa? Anggaplah dia ada, tapi kan dia tidak bisa dikenali dengan empiris. Ya oke, ada, tapi tidak bisa dikenali. Dan karena tidak bisa dikenali, tidak ada ajaran yang bisa kamu anggap itu sebagai ajaran Tuhan. Itu kan konsepnya seperti itu. Kalau Tuhan sejak awal tidak ada, ya tidak ada ajarannya. Sesederhana itu. Nah, orang-orang yang telanjur bertuhan ini bingung dia.
kalau mereka harus menggunakan metode pengetahuan empiris ini berarti menolak Tuhan, karena Tuhan tidak bisa diyakini, tidak bisa dibuktikan. Oke. Keberadaan tidak bisa dibuktikan. Akhirnya sementara mereka sudah tahu kata Tuhan, entah gimana itu prosesnya. Ada kata Tuhan, God, Lord, tergantung bahasa yang digunakan oleh setiap orang. Akhirnya mereka tidak mau seperti kaum agnostik, mereka tidak mau seperti kaum ateis, mereka tetap mau percayai Tuhan yang entah gimana prosesnya, tiba-tiba ada kata Tuhan dalam kehidupan kita, dalam perbincangan ini. Tapi kata Tuhan ini tidak diciptakan, tidak muncul sebagaimana proses kata yang kita ciptakan untuk memaknai segala sesuatu yang kita kenali dengan indera kita. Kalau kita tahu ada gelas, kita menciptakan kata gelas karena kita pernah menemukan fakta gelasnya, lalu kita punya konsepnya, lalu kita cari makna, kemudian kita cari kata untuk menandai itu. Tapi ini kata Tuhan muncul tidak dengan proses ini. Mereka tahu, emang pernah ketemu sama Tuhan, emang pernah melihat Tuhan, emang Tuhan itu sesuatu yang bisa dikenali dengan indera, kan tidak. Tapi aku tetap percaya ini tidak ada basic ilmiahnya. Akhirnya mereka katakan ini iman. Ternyata mereka menggunakan kata iman itu tujuannya untuk mengatakan ada kepercayaan yang tidak didasarkan pada metode empiris ini. Artinya tidak ada dasarnya secara ilmiah, dalam tanda petik. Jadi karena tidak ilmiah, mereka tanya, dasarnya apa? Sebagian mengatakan itu sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Dan mereka menolak kalau orang yang beragama ini menggunakan ini, karena pasti ujung-ujungnya menolak Tuhan kan. Jadi dengan metode ilmiah ini, empiris ini, pasti akan menolak Tuhan. Menolak keberadaannya atau menolak mengetahuinya. Tidak keluar dari itu. Karena syarat-syarat untuk bisa menerapkan metode empiris itu tadi itu. Ya. Sebagian mengatakan ini hidayah. Sebagian mengatakan ini pengalaman intuitif. Sudahlah, pokoknya intinya jangan diilmiahkan, jangan. Nah, ilmiah itu menurut kaum barat itulah yang disebut dengan logis, itulah yang disebut dengan rasional. Jadi kalau menyebut rasional itu barat menganggap ya empiris. Ilmiah itu logis itu empiris. Tidak mungkin orang menggunakan metode empiris, tidak menggunakan metode empiris tiba-tiba punya pemahaman yang rasional. Nah, karena tidak rasional, tidak logis menurut barat, berarti tidak ilmiah. Ada sekelompok orang yang mengatakan tidak, bukan kelompok yang bilang hidayah itu yang tiba-tiba muncul, bukan juga kaum saintis. Nah, kita bisa memahami Tuhan secara rasional dan itu ilmiah, gitu deh. Jadi ada pengetahuan lain yang tidak dengan pengetahuan empiris ini, tapi itu bisa dipertanggungjawabkan dan itu rasional, itu ilmiah. Apa gimana? Ya dengan memahami hukum kausalitas, dengan lain sebagainya lah. Intinya ada 3 kelompok tentang Tuhan ini. Yang menolak Tuhan, agnostik ateis, yang percaya Tuhan karena ya pokoknya percaya lah. Iman lah, secara intuitif atau keterlanjuran, ya. Atau secara bahasa, jangan percaya Tuhan, sudah terlanjur tahu kata Tuhan, kemudian atau diisi ikut kepada generasi sebelumnya. Iya, yaitu karena kata berarti yang turun itu kata Tuhan, kemudian diisi dengan berbagai macam konsep. Kata dulu baru konsepnya gitu loh. Tapi ada kelompok yang kayaknya ada ilmiah yang tidak empiris, tapi juga tidak dogmatis. Yaitu membangun sebuah konsep tentang pendekatan filosofis atau pendekatan kalam. Jadi ada kelompok metode filsafat dan metode kalam yang tidak dogmatis, tidak juga empiris. Oke, nah berarti sekarang semakin mengerucut. Nah sekarang coba antum jelaskan secara sederhana agar pemirsa ini memahami tentang pendekatan para filsuf dan pendekatan mutakallimin. Kira-kira
perbedaan sederhananya itu seperti apa? Ya, sebetulnya pandangan empirisme itu, sebelum pandangan empirisme itu muncul pandangan rasionalisme. Kalau kita cerita Barat ya. Barat modern ini, itu kan awalnya percaya kepada Tuhan, percaya kepada agama. Yang berkuasa itu adalah gereja sampai sekian abad, hingga penghujung abad 18 atau awal abad 19 munculnya rasionalisme. Rasionalisme itu mengatakan bahwa sesuatu yang bisa dijelaskan secara rasional itu berarti faktanya benar. Kalau tidak bisa diargumentasikan secara rasional berarti tidak benar. Itu kan, jadi fakta hanya bisa dipahami secara rasional, harus ada konsep rasionalnya. Rasional itu logis, tidak harus empiris awalnya. Nah, ini dianggap masih ada bau-bau filsafat dan agama, sehingga akhirnya perlu muncullah empiris. Tidak cukup hanya rasional, dia harus didukung oleh pendekatan empiris. Baru fakta itu bisa dianggap ada. Kalau cuma rasional tapi tidak didasarkan kepada metode empiris, maka ia tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk meyakini adanya sesuatu fakta tertentu. Itu dianggap melengkapi rasionalisme, mengoreksi rasionalisme. Nah, sebetulnya rasionalisme dan empirisme sudah dua aliran besar dalam epistemologi. Dalam pemikiran manusia juga begitu. Secara umum itu hanya ada dua. Orang menggunakan alat pengenalan terhadap realitas itu indera ataukah akal. Kebanyakan mereka yang percaya kepada rasionalisme itu mengatakan pengenalan kita kepada segala sesuatu itu akal. Indera itu hanya mesinnya, hanya alatnya, tapi pelaku yang mengenali sesuatu itu akal gitu. Sehingga dengan itu objeknya tidak harus berbentuk konkret, karena akal adalah alat abstrak. Objeknya adalah sesuatu yang bersifat, tidak harus bersifat material. Kalau material, indera, akal dengan bantuan indera. Tapi kalau objeknya sesuatu yang tidak bendawi, akal bisa langsung. Paham ya? Ya. Nah, dari sini muncullah para orang-orang beragama, para mutakalimin dan lain sebagainya. Karena Tuhan adalah objek yang abstrak, yang imaterial, objek spiritual, objek non materi, maka dia tidak memerlukan indera. Mengapa? Karena mereka meyakini realitas itu tidak hanya yang indrawi, tidak hanya yang konkret. Realitas itu ada yang konkret, ada yang abstrak, ada yang fisikal, ada yang metafisikal. Khusus untuk akal itu bisa langsung mengenali realitas yang non material. Sementara untuk yang material, akal tapi dengan bantuan indera. Nah, dua-duanya merasa rasional. Nah, secara umum ini adalah para pemikir, sebutannya lah pemikir. Nanti dibagi pemikir, ada yang pemikir dengan metode kalam, ada pemikir dengan metode filsafat. Tapi secara umum mereka meyakini ada realitas non materi. Mereka adalah penganut metafisika lah, supaya lebih umum. Karena sebutan mutakalimin kan bisa kalangan orang Islam atau tidak. Ini secara umum manusia memang sebagian manusia meyakini adanya realitas imaterial, dan mereka percaya itu bukan karena doktrin, tapi karena bisa dipahami secara rasional. Artinya dengan akal ini bisa meyakini, memastikan adanya realitas. Realitas apa? Realitas yang selaras dengan akal sebagai sebuah alat imaterial untuk mengenali objek yang imaterial. Nah, kalau fakta luar, Barat bukan meyakini ini harus rasional, tapi rasional yang dengan indera. Makanya mereka make sense. Itu artinya apa? Make sense itu kan artinya bisa dipahami dengan indera, tapi artinya masuk akal. Karena yang bisa masuk akal hanya dengan perantara indera. Gitu kira-kira. Baru di situ muncul kelompok para metafisikawan. Metodenya bisa metode filosofis, bisa metode kalam. Yang filsafat juga ada macam aliran, masing-masing punya metode yang
berbeda. Ya, sekarang antum jelaskan dulu pendekatan mutakallimin dan pendekatan para filosof. Untuk kemudian para filosof itu pendekatannya apa saja secara sederhana itu berikutnya. Tapi sekarang perbedaan mendasar pendekatan mutakallimin dan para filosof ini apa? Para mutakallimin itu biasanya disebut dengan para teolog. Walaupun kata teologi itu juga nanti di filsafat juga ada dalam pembagiannya. Tapi kalau disebut dengan mutakallimin, kalau para teolog, para agamawan, para pakar ketuhanan, baik di agama Islam maupun agama-agama yang lain, itu adalah orang yang basis keyakinannya kepada Tuhan itu doktrin. Seperti kelompok yang pertama, iman. Tiba-tiba muncul iman itu. Tapi mereka merasa perlu untuk membangun konsep setelahnya. Sudah percaya Tuhan tapi mencari alasan-alasan rasional untuk itu. Untuk apa? Banyak fungsinya. Pertama, untuk menjelaskan ke orang. Kedua, untuk mengetahui turunannya. Karena Tuhan bisa dipahami dengan pokoknya iman itulah. Tapi untuk menjelaskan ajaran-ajaran kan tidak bisa gitu. Kan harus dijelaskan. Nah, di situ fungsinya menjelaskan Tuhan, isu-isu di bawah Tuhan. Tuhan itu bisa dilihat, Tuhan itu apa tidak bisa dilihat, Tuhan itu ucapan Tuhan itu qadim atau apa gitu-gitulah, sampai ke bawah, sampai ke ajaran. Jadi yang ketiga, fungsi argumen ini untuk supaya membedakannya dari keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar, supaya terpisah dari khurafat ini dan lain sebagainya. Jadi minimal mengapa perlu pendekatan ke Allah? Pertama, untuk diajarkan kepada orang supaya punya basis agama, pemahaman agamanya. Kan agama itu turunan dari ketuhanan, kan? Tidak mungkin orang beragama dulu kemudian bertuhan. Nah, bertuhannya memang tidak menggunakan argumen, tapi menjelaskan detail keyakinan tentang Tuhan perlu. Keesaan itu apa, agar terbedakan dari politeisme, henoteisme dan lain sebagainya. Tapi eksistensinya tidak dibahas. Keesaannya, arti esanya, sifatnya, berapa macam sifatnya dan lain sebagainya, ini berbasis rasional, argumentasi. Disitulah terbentuk kalam. Nanti di kalam Islam muncul berbagai macam aliran-aliran yang semuanya percaya kepada Tuhan secara langsung. Tapi perlu pembenaran terhadap itu. Biasanya mereka menggunakan dalil-dalil kausalitas. Seperti misalnya melihat alam dengan semua keragamannya, dengan laut, dengan gunung, dengan seperti yang ada dalam Al-Quran. Kemudian juga mendasarkan argumennya selain dengan Al-Quran, dengan yang percaya itu juga dengan teks Al-Quran itu sendiri, ya, kitab suci, untuk mendukung apa yang menjadi argumennya. Nah, biasanya melihat alam untuk percaya kepada Tuhan, ya, dan itu yang sering kita lakukan. Begitu dengan berbagai macam aliran-aliran di dalamnya. Dari mana orang bertanya, dari mana munculnya argumen-argumen ini? Kan akhirnya menggunakan logika juga itu. Nah, logikanya ternyata terpengaruh oleh kelompok filsafat. Karena di filsafat itu ada 3 aliran besar kelompok filsafat Islam, ya. Filsafat yang percaya kepada metafisika tadi, bahwa ada realitas metafisik. Nah, dalam kelompok aliran filsafat itu ada 3 kelompok yang berbeda-beda. Nah, yang paling mempengaruhi itu salah satu aliran ini yang akhirnya membentuk teologi atau ilmu kalam. Kalam yang akli, ya, kalam yang mantik. Ada kalam yang anti mantik, yaitu ahlul hadis. Mereka percaya Tuhan ya karena memang tidak mau menggunakan argumen sama sekali, argumen rasional murni, tidak mau. Semuanya harus based on text. Teolog memulainya dari setelah Tuhan. Jadi tidak membahas eksistensi Tuhan, tapi membahas, nah, Tuhan yang sudah kita yakini eksistensinya itu bagaimana menjelaskannya. Di situ dimulai. Kalau ini tidak mulai dari Tuhan, memulainya dari existence, dari wujud. Nanti dari wujud Tuhan itu diafirmasi, apakah dia wujud ataukah dia ada ataukah tidak ada. Jadi yang dibahas adalah ada, gitu. Ada sebagai ada, gitu kan.
yang menjadi tujuan utama, bukan ada sebagai benda-benda, tapi ada sebagai ada itu sendiri. Jadi ya, seperti saya katakan bahwa kalam itu frasa-frasanya, istilah-istilahnya, argumentasinya mengambil dari para filsuf. Para filsuf pertama bahas wujud, menyelesaikan problem wujud. Nanti kita bahas apa yang menjadi isu yang menjadi isu utama para filsuf sampai berbeda-beda. Dan di antara semua yang paling sesuai menurut para mutakallimin itu adalah salah satu aliran filsafat yang dominan di kalangan filsuf. Mereka membahasnya dari wujud. Ada itu apa, ini nanti ini yang disebut dengan al-ilahiyat bil ma'nal a'am, metafisika umum, ketuhanan dalam pengertian eksisten, bukan Tuhan sebagai Tuhan yang disembah, Tuhan eksistensinya, bukan Tuhan zatnya. Nah, nanti ada bagian kedua setelah ini selesai, baru al-ilahiyat bil ma'nal akhas. Ini yang disebut dengan filsafat ketuhanan, bukan teologi dalam pengertian kalam. Jadi di filsafat itu ada 3 isu yang utama. Pertama, epistemologi, pengetahuan itu sendiri. Biasanya diajarkan gitu. Kemudian ada ontologi, itu membahas ontos. Epistem itu pengetahuan, ontos itu keberadaan. Oke, keberadaan itu begini dan begitu. Bagaimana menerapkan konsep yang universal tentang wujud itu diterapkan terhadap theos, terhadap Tuhan. Nah, di sini bertemu antara para teolog dan para filosof. Mereka tidak ikut rapat-rapat sebelumnya. Mereka langsung terima jadi dari konsep ketuhanan. Disitulah muncul wajibul wujud. Para filosof menggunakan kata wajibul wujud, tapi wajibul wujud dengan basis existence. Begitu kira-kira.